Baik, halo teman-teman semuanya ya. Kembali lagi di channel Info Bina Indonesia. Nah, di sini akan coba menjelaskan ya mengenai tata cara daftar ulang ya, khususnya yang ada di Universitas Siliwangi ya. Dan sebelum kesini akan ingin mengucapkan gitu ya, selamat buat teman-teman yang lolos di jalur SNBP ya, khususnya ke Unsil ya. Selamat datang di kampus Universitas Siliwangi ya. Kalian hanya tinggal melakukan tahapan untuk registrasi ulang ya. Jadi buat teman-teman yang lolos di SNBP. Nah, untuk tahapannya ya, ini ada 2 kali untuk registrasi ya. Dan ini bersifat wajib ya bagi kalian yang lolos di jalur SNBP gitu. Dan untuk link website resminya ya untuk daftar ulang, teman-teman bisa catat dan ini ya tulis untuk websitenya ya, pmb.unsil.ac.id ya /validasi SNBP. Oke, dan ini ada 2 tahap ya, perlu catat teman-teman. Untuk tahap pertama gitu ya, tahap pertama ini masih 3 hari lagi ya. Jadi dilaksanakan mulai 3 April ya, pukul 3 sore ya. Jadi mulai jam 3 sore, kalau teman-teman aksesnya jam 12 ya, masih belum bisa gitu ya. Dan berakhir pada tanggal 12 April ya, pukul 5 sore ya gitu. Nah, apa aja sih yang harus kalian siapkan ya? Mending dari sekarang ya siapkannya gitu ya. Termasuk yang foto file yang harus di-scan dan sebagainya gitu. Nah, tahap pertama ini lebih ke persiapan dokumen ya, verifikasi datanya. Ini termasuk yang ada nomor SNBP ya peserta, terus NISN, ada NPSN, ada NIK. Kemudian nih ada file foto ya, harus berbackground merah. Ya usahakan ukuran 4x6 ya. Terus resolusi sekurang-kurangnya 400x600 pixel dan ukurannya maksimum 100 KB ya. Jadi kalau ukurannya misalkan ketika dipoto itu lumayan besar ya, teman-teman bisa dikompres dulu gitu ya filenya supaya nanti terbaca dan bisa diupload gitu, dan formatnya JPG ya atau JPEG. Nah, untuk ketentuannya ya, laki-laki memakai jas hitam, kemeja putih dan dasi hitam. Kemudian buat perempuan ya berjilbab, memakai blazer hitam, kemeja putih, dasi hitam dan jilbab hitam ya. Jadi harus pakai dasi nih ya. Kemudian perempuan yang tidak berjilbab memakai blazer hitam, kemeja putih dan dasi hitam. Nah, ini untuk soft file atau soft copy ya yang harus di-scan ya. Jadi berbentuk file PDF ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau tidak perlu untuk menyekan ke tukang fotokopian ya. Ini ada saran aja dari Akang. Jadi kalian bisa download Cam Scanner ya, aplikasi Cam Scanner. Jadi ketika kalian foto itu bisa di filenya gitu ya, di convert ke dalam PDF gitu ya. Atau teman-teman bisa dipoto ya filenya, terus ke searching di Google gitu ya, file convert dari JPG ke PDF gitu ya, supaya nanti biasanya file yang diuploadnya itu PDF ya. Dan ini yang harus di scan gitu ya, itu ada kartu pelajar ya yang mencantumkan NISN ya gitu, ada NISN-nya. Kemudian raport semester 1 sampai dengan 5 yang telah dilegalisasi oleh pihak berwenang ya. Jadi sudah ada foto tanda tangannya ya. Boleh sih sebenarnya yang asli juga ya, yang ada tanda tangannya gitu ya. Atau misalkan fotokopi yang sudah ada dilegalisir gitu ya, ada tanda tangan dari kepala sekolahnya. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik ya dari sekolah atau kepolisian yang menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi teman-teman ini bisa dari sekolah aja ya, Akang saranin dari sekolah. Ini bikin aja surat keterangan berkelakuan baik ya ke guru BK mungkin ya, atau ke pihak sekolah di sana yang berwenang ya. Karena kalau misalkan ke kepolisian ya ini ada biaya biasanya untuk SKCK gitu ya. Kemudian ini salah satu aja ya, salah satu ya karena ini atau jadi pilihan. Kemudian ya yang selanjutnya surat keterangan sehat dari dokter, kartu tanda penduduk,
slip gaji ya dan tunjangan lainnya atau surat keterangan penghasilan kedua orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai biaya ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau teman-teman orang tuanya guru atau yang sudah ada slip gajinya gitu, PNS dan sebagainya, itu kan ada slip gajinya, itu pakai slip gaji. Nah kalau teman-teman di sini misalkan ada orang tuanya berusaha atau buruh dan sebagainya yang memang tidak ada bukti penghasilannya, nah kalian bisa membuat surat keterangan penghasilan orang tua ya ke kelurahan ya, ke desa di tempat kalian berada domisili gitu. Itu sebagai dokumennya gitu ya, biar nanti bisa diupload gitu. Kemudian ini ada kakak ya, kartu keluarga, terus bukti kepesertaan asuransi kesehatan ya. Jadi bagi yang memiliki langganan listrik yang mencantumkan besaran daya, kemudian bukti pajak bumi dan bangunan ya, PBB, kemudian pembayaran langganan penggunaan air, lalu foto rumah tampak depan dan ruang keluarga dan toilet ya. Dan ini ada foto keluarga, lalu kartu peserta KIP kuliah nih ya. Jadi yang berbintang 2 akan jelasin yang berbintang 2 ya. Jadi poin M dan N yang ini ya, khusus mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan menggunakan jalur KIP kuliah gitu ya. Jadi artinya sebelumnya kalian ketika daftar SNBP kemarin menggunakan kartu KIP kuliah gitu ya. Ini buat yang berbintang 2. Terus ini yang berbintang 1 ya, poin J dan K dan L wajib dilengkapi apabila merupakan hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah gitu ya. Kalian bisa tanyakan ke orang tua nih ya tentang PBB ya, terus langganan air atau listrik ya, biasanya ke orang tua aja tanyakan ya. Itu tahap yang pertama ya. Nah selanjutnya ini tahap yang kedua ya. Tahap kedua ini dimulai dari 24 April sampai 5 Mei ya. Nah jadi sebelumnya kalian harus menyelesaikan dulu tahap pertamanya ya, baru bisa lanjut ke tahap 2 ya. Dan ini ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Jadi di nanti tahap 2 itu kalian masuk lagi ya ke pmb.unsri.ac.id/validasi SNBP ya. Kalian mengunduh file atau surat-surat yang tersedia di halaman ini ya. Jadi diunduh, itu masih kosong gitu ya dokumennya. Kalian isi dokumennya ya, terus kalian scan gitu ya, foto dan convert ke dalam PDF gitu. Lalu tahap keduanya, unggah soft copy yang surat yang telah di-scan ya ke laman masih yang tadi ya, websitenya gitu ya. Gitu. Jadi tinggal kalian unduh, isi ya, dan scan ya yang sudah diisinya ke dalam dan convert ke dalam file PDF gitu ya biasanya. Nah, yang terakhir ketiga gitu ya, lakukan pembayaran uang kuliah ya UKT sebesar yang telah ditetapkan. Gitu ya, nanti kalau udah mengupload gitu ya, mengupload semua persyaratan, surat-surat yang tersedia gitu ya, kalian nanti akan muncul nominal UKT yang harus dibayarkan gitu ya. Nah pembayarannya ya hanya bisa melalui Bank BTN, tolong teman-teman catat ya. Jadi bayarnya kalian bisa ke Bank BTN, bisa aja ke banknya langsung ya, atau ke ATM kalau kalian punya kartu tabungan di Bank BTN-nya gitu ya. Nah, kemudian ini ada sedikit ini ya, perhatian bagi calon penerima KIP kuliah langsung ke poin 4 ya. Jadi nanti teman-teman yang KIP kuliah itu tidak perlu gitu ya melakukan pembayaran UKT. Jadi langsung nanti ke klaim NPM ya. Jadi ini nomor pokok mahasiswa. Jadi kalian sudah resmi jadi calon mahasiswa Universitas Siliwangi ya. Nah, itu ya apabila telah berhasil melakukan tahap 1 dan tahap 2 ya, maka saudara dinyatakan sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi ya, masih calon ya. Karena nanti baru resmi jadi mahasiswanya setelah mengikuti kegiatan Ombus ya. Begitu. Dan ini ada yang harus diperhatikan, calon penerima KIP kuliah akan ditetapkan kemudian ya menjadi penerima KIP kuliah. Jadi setelah melalui proses verifikasi dokumen ya, atau dari hasil home visit. Jadi ada yang didatangi sepertinya ya.
Nah, kemudian yang kedua, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan registrasi, tahap 1 ataupun tahap 2 ya, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi. Jadi kalian dianggap mengundurkan diri kalau misalkan tidak melengkapi gitu ya persyaratan-persyaratan yang tadi, tidak mengikuti tahap 1 dan 2. Nah, kemudian catatan ya, biaya yang telah dibayarkan pada registrasi tahap 2 tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Ya, jadi perhatikan kalian kalau misalkan udah membayar UKT ya, itu tidak bisa lagi dikembalikan. Misalkan kalian ketika udah registrasi tahap 2 nih ya, udah bayar, tapi kalian pengen pindah atau pengen mengikuti seleksi yang lain ya, itu tetap ya biayanya tidak bisa dikembalikan gitu. Jadi harap diperhatikan, kalau kalian udah melakukan pembayaran itu berarti kalian udah resmi gitu ya, jadi calon mahasiswa Universitas Siliwangi gitu. Nah, untuk panduannya bisa kalian unduh ya. Nanti akan share juga ya di grup ini untuk panduan daftar ulang SNBP 2023. Kemudian ini ada yang perlu diperhatikan nih kalau tentang info-info terbaru ya, mulai kalian akses gitu ya, selalu akses di unsil.ac.id dan laman pmb.unsil.ac.id, lalu yang belum jelas dapat ditanyakan ke ini ya, ke nomor WA ya pada hari kerja. Ingat ya, dari mulai jam 9 sampai jam 3 sore ini WA yang bisa kalian tanyakan ya. Gitu ya, ada 2 nih ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait hal-hal yang ada di sini yang tidak jelas ya, bisa kalian WA ke kontak yang di sini. Nah, ini sudah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Nah, begitu ya untuk tahap 1 dan 2 registrasi ulang ya bagi yang lolos di SNBP Unsil khususnya. Itu ya, kalian bisa catat ya tanggal tahap 1-nya ya, dan dibikin pengingat ya kalau bisa, biar nanti tidak ketinggalan info dan selalu update nanti ya info-infonya di grup WA. Dan kalau ada pertanyaan ya bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan jawab. Dan jangan lupa share dan save video ini ya, dan bagikan ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan infonya bermanfaat ya. Kita ketemu di video-video selanjutnya ya.